Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, mentor kita pada pagi hari ini, Ibu Ida Wahyudi, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya dari SMP Negeri 23 Kota Surakarta dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam membangun integritas, profesionalisme, dan komitmen pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai dasar ASN serta menjadi wujud nyata penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan akuntabilitas, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi di lingkungan instansi pendidikan. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat besar dalam perjalanan kepengabdian kita sebagai aparatur negara dan pendidik bangsa. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan bacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga perkenalan para pemateri pada seminar pada pagi hari ini. Yang pertama nanti dari Bapak Anggi Yoga Pramanda, kemudian dari Ibu Chandra Minawati, dari Bapak Dama Adi Saputra, dan Ibu Mu'alimatin Najiyah. Selanjutnya paparan hasil laporan dengan judul masing-masing dan dilanjutkan dengan masukan dan saran dari mentor, kemudian diakhiri dengan penutup. Mari kita buka pada acara hari ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa kami hantarkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Acara selanjutnya perkenalan bagi saya ulangi kembali memperkenalkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Di kegiatan seminar nanti yang pertama oleh Bapak Anggi Yoga Pramanda, yang kedua Ibu Chandra Minawati, yang ketiga Bapak Dama Adi Saputra,
kita, dan yang keempat Ibu Mu'alimatin Najiyah. Semangat Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai. Penampilan yang pertama dari kegiatan seminar hasil laporan pada pagi hari ini akan diawali. Baik Bapak Ibu, untuk paparan selanjutnya peserta seminar yang kedua oleh Ibu Chandra Minawati, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Chandra Minawati kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Kota Surakarta, Ibu Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Ida Wahyuni, Sarjana Pendidikan, dan juga Bapak Ibu peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengambil judul yaitu belajar asik pas konsisten dengan permainan balok kuno pada kelas 8 SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Latar belakangnya sendiri yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi pegawai aparatur sipil negara terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dimana dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan di sini adalah maksud pelaksanaan orientasinya yaitu adalah yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, sedangkan yang kedua adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan orientasi ini adalah yang pertama peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Sedangkan yang kedua adalah peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar rapat. Di sini adalah waktu dan tempat masa orientasinya yang dibuka pada tanggal 16 Mei 2025 untuk angkatan pertama, dan untuk penutup nanti diinformasikan lebih lanjut. Selanjutnya adalah visi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta berdasarkan RPJMD pada tahun 2021 sampai 2026 yang berbunyi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi Kota Surakarta sendiri ada 5. Yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi, yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota, yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat, sedangkan yang terakhir adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Nilai dan etika organisasi. Di sini adalah visi dan misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Visinya adalah yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Sedangkan misinya sendiri adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Rencana strategis di sini adalah profil dari SMP Negeri 23 Kota Surakarta, yang beralamat di Jalan Kapten Adi Sumarmo, Banjarnegara, Banjarsari, Surakarta. Sedangkan untuk visi dari SMP Negeri 23 Kota Surakarta adalah mewujudkan
meningkatkan pembinaan, menumbuhkan kedisiplinan, menerapkan sistem informasi, dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan sikap dan perilaku. Tujuan dari SMA Negeri 23 Kota Surakarta ada 7 juga. Yang pertama, memberdayakan sikap dan karakter siswa. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan, menjuarai lomba akademik, menumbuhkan budaya belajar, menumbuhkan lingkungan sekolah, menumbuhkan perilaku peduli, dan yang terakhir adalah membudayakan rasa saling menghargai terhadap keragaman warga sekolah. Di sini sudah saya tuliskan tugas pokok P3K di Satuan Pendidikan ya. Ada sekitar 10 lebih. Ya, ada yang membuat perangkat pembelajaran, dan serta yang terakhir adalah mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan perangkatnya. Sedangkan fungsi ketiga di Satuan Pendidikan sendiri ada 3, yaitu yang pertama fungsi instruksional atau pengajar, yang kedua fungsi edukasional atau pendidik, yang terakhir adalah fungsi manajerial. Nah, dari hasil yang saya paparkan, di sini saya akan memaparkan rencana hasil kerja P3K saya. Ya, saya jabatan saya adalah guru bahasa Inggris. Jadi di sini saya mengidentifikasikan isu yang pertama adalah kalau bahasa Inggris itu murid itu kurang paham terhadap pembelajaran bahasa Inggris itu tersendiri. Terus yang kedua, takut berbicara bahasa Inggris. Kadang mereka bilangnya takut nih mau ngomong apa, biasanya seperti itu bahasa Inggris. Terus yang ketiga, kurangnya minat belajar murid terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Serta murid itu cenderung kurang kreatif dan kurang aktif pada pembelajaran bahasa Inggris. Nah, selain itu isu yang saya angkat itu kurangnya minat dan partisipasi murid dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama pada materi tenses yang di kelas 8 ini adalah materinya past continuous tense. Untuk itu saya menggunakan media pembelajaran atau permainan menggunakan balok kuno. Kenapa saya menggunakan balok kuno? Jadi balok kuno itu bukan sekadar permainan, jadi kita bisa bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu kan sudah mengerti cara bermainnya balok kuno itu bagaimana. Jadi saya pikir di dalam balok itu saya sisipkan soal-soal yang berisi tentang materi past continuous tense. Jadi anak-anak, ini buat apa Miss? Jadi begitu. Jadi mereka nanti akan dibentuk kelompok kecil, ya. Kelompok kecilnya itu terdiri dari 4 sesuai dengan warna balok kunonya, yaitu warna merah, warna kuning, warna biru, serta warna hijau. Jadi anak-anak nanti dibentuk kelompok. Setelah dibentuk kelompok, mereka akan maju sesuai dengan kelompoknya sendiri-sendiri, sama merah atau kuning atau hijau atau biru. Tapi tidak boleh jatuh, mengambil sesuai warnanya. Nanti kalau jatuh, anak-anak yang berkelompok itu harus menjawab soal yang dia jatuhkan. Misalnya soalnya baloknya ada 5 yang jatuh, jadi mereka juga menjawab soal tersebut. Dan di sini mereka aktifnya dalam permainan ini. Setelah mereka menjawab, mereka akan mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan dalam balok kuno tersebut. Jadi di sini mereka aktif, ada senangnya, ada asiknya juga ada. Jadi belajar bahasa Inggris itu tidak lagi menakutkan. Dan mereka juga belajar bagaimana berbicara ketika mereka mempresentasikan hasil dari mereka bermain balok kuno tersebut. Ya, ini dari tindak lanjut saya, ya sesuai dengan topik visi terhadap visi-visinya. Kegiatannya sama tadi, pengenalan materi, terus pembagian kelompok yang sudah saya jelaskan tadi, terus pelaksanaan permainannya, terus ada refleksi dan evaluasi juga, dan tindak lanjut serta penguatan. Ini adalah dokumentasi orientasi saya bersama Ibu Mentor, yaitu Ibu Sri Wahyuni Sarjana Pendidikan, yang telah membimbing saya dalam memaparkan seminar hasil orientasi pada hari ini. Jadi saya dapat kesimpulan, yaitu kesimpulannya adalah
negara atau ASN, yang selanjutnya sama dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi di sini seluruh P3K harus memahami tugas pokok dan fungsinya dalam mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak di unit kerjanya masing-masing. Dengan demikian, adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di SMP Negeri 23 Kota Surakarta. Sarannya dalam melihat tujuan rencana kerja tersebut diharapkan penerapan belajar bahasa Inggris khususnya di materi tesis pada kelas 8 yang berjudul Past Continuous Tense ini dapat realisasikan sehingga dapat segera diterapkan peserta didik. Diharapkan adanya dukungan penuh yang saling bersinergi dan adanya kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Chandra Minawati, dengan hasil paparan laporan seminar P3K tadi mengangkat tema yaitu belajar past continuous tense dengan permainan baru. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang dihasilkan dari Ibu Chandra Minawati ini, kita belajar itu tidak hanya dengan materi tulisan tetapi dengan bermain juga. Jadi anak-anak itu tidak terasa dia bermain tetapi juga belajar. Jadi di sini bisa kita ambil segi positifnya, yaitu bisa kita terapkan pada pembelajaran kita masing-masing. Jadi kita bisa membawa mainan apapun, yang mana mainan itu juga bisa memberikan edukasi kepada anak didik kita. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Ibu Chandra Minawati. Ya, koreksi Miss Chandra, Sri Wahyuni. Ide Wahyuni itu tadi. Sri Wahyuni. Salah aku. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan hasil laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di SMP Negeri 23 Kota Surakarta dari keempat peserta pada hari ini. Mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk keempat peserta pada siang hari ini yang begitu luar biasa dengan materinya masing-masing. Selanjutnya mari kita dengarkan masukan dan saran dari Mentor kita, beliau Ibu Ida Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya komentar, mari kita beri aplaus untuk keempat guru Bapak Ibu hebat kita. Baik, di sini semua kita sebenarnya sama ya. Hanya mungkin siapa yang lebih dulu, siapa yang baru. Tapi semua itu dalam kemungkinan ilmu yang diperoleh lebih bagus daripada yang kami guru-guru lama. Oke. Dengan adanya emosi P3K itu banyak ilmu yang bermanfaat untuk diambil. Sebisa mungkin itu diaplikasikan pada instansi kalian masing-masing, khususnya di SMP 23 Surakarta, dan tujuan kita adalah untuk peserta didik ya. Saya tahu Bapak Ibu guru yang sekarang ini sedang seminar adalah Bapak Ibu guru yang hebat-hebat ya, sangat profesional. Dengan setelah mengikuti MOS ini juga diharapkan lebih profesional lagi ya, karena bertambah ilmunya. Jadikanlah setiap tugas sebagai ladang amal ibadah dan pelayanan masyarakat, khususnya di instansi pendidikan. Terus belajar dan kembangkan diri, karena perjalanan seorang ASN atau abdi negara adalah proses belajar tanpa akhir. Dan jaga juga integritas semangat melayani, dan jadilah agen perubahan positif di lingkungan masyarakat, khususnya di
instansi pendidikan di SMP Negeri 23 Surakarta. Satu kata yang untuk kita petik bersama-sama. Satu-satunya cara untuk melakukan pelajaran pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Itu saja untuk komentar dari saya. Untuk semua peserta seminar, semuanya sudah bagus, ya. Semangat, terus maju, karena meskipun kita sudah menjadi guru yang hebat, tetap terus belajar. Karena anak-anak kita, anak-anak gen apa tadi ya? Gen alpha. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sesi saran dan masukan dari Ibu Mentor kita, Ibu Ida Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Mohon tepuk tangannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Akhirnya tidak terasa keempat mentor baiklah. Masuk di acara pamungkas pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dihantarkan. Berdoa selesai. Terima kasih, sukses untuk keempat peserta pada pagi hari. Terima kasih, sukses untuk keempat peserta. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.